Pak Ugro, ini ada yang menarik ya. Tiba-tiba ini semua orang mata tertuju ke sana. Semua media memberitakan. Ya, yang tadinya sepi, tidak ada berita tentang ini, akhirnya jadi berita mengenai pemanggaran laut. Ya, tapi yang lebih ironis lagi Pak Ugro, ternyata bukan cuma pemanggaran laut. Ternyata laut yang dipagar itu sebenarnya batas. Batas kepemilikan. Jadi yang dipagar itu sebenarnya batas kepemilikan ya. Sudah terbit sertifikatnya Pak Ugro. Ada yang berupa sertifikat hak milik, ada yang berupa SHM dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan sekedar pagar penghalang untuk orang akses ke PIK, tapi sebenarnya itu pagar tanda ya, tanda batas kepemilikan. Karena di atasnya ada HGB, ada SHM. Kalau menurut Pak Ugro nih ya, ini kan seharusnya tanpa dilaporkan, tanpa diminta, harusnya kan polisi bertindak Pak Ugro. Kira-kira seperti itu ya? Kira-kira gimana tuh Pak Ugro? Ya, sebenarnya dari awal kalau orang melihat pemancangan satu tiang atau bambu atau kayu untuk menambatkan perahu mungkin masih bisa diterima. Jadi setelah dilihat pemakaran laut ini hampir 30 km lebih. Jadi di sini saya melihat beberapa undang-undang itu yang potensi dilanggar itu cukup banyak. Sudah banyak ya? Iya, jadi yang pertama tentang undang-undang berkaitan dengan KUHP, pasal-pasal KUHP. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Kemudian juga ada undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 32 tahun 2009. Ada juga undang-undang tentang kelautan 32 tahun 2014. Kemudian ada juga berkaitan dengan undang-undang sumber daya air. Kemudian undang-undang cipta kerja, ya kan? Dan ada lagi undang-undang tidak pidana korupsi 31 tahun 99. Sehingga di sini sebetulnya yang paling tepat menangani dan punya kewenangan penuh adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ujung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kan ada Babin Kamtipmas, ada Kapolsek di situ. Jadi melihat dari awal sebagai seorang bayangkara yang tribrata dan catur prasnya ini, setidak-tidaknya sudah membuat laporan polisi model A. Itu kok ada pemasangan bambu ini pasti kan tiap hari nih, bisa dari pagi sampai sore, dan itu ditempuh berbulan-bulan. Nah, laporan ini ada atau tidak? Ya kan. Kemudian kita juga punya Badan Intelijen Keamanan Negara di situ. Jadi intel yang di lapangan juga ada, sehingga kalau sampai saat ini tidak ada laporan polisi, ya sangat disayangkan. Ya kan, ini polisi negara dan bukan polisi pemerintah loh. Polri itu polisi negara Republik Indonesia, bukan polisi pemerintah. Oh gitu ya. Nah, di sini berkaitan juga sebetulnya laut itu kan pemersatu. Pemersatu karena negara kita negara kepulauan di situ. Negara maritim ya Pak? Iya, negara maritim Nusantara. Sehingga kalau laut sebagai alat pemersatu ini akan dipisahkan dengan bambu, padahal bambu dulu mempersatukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dengan bambu runcing. Sekarang kok bambu diciptakan untuk memecah belah kedaulatan ini. Jadi kalau kehadiran TNI saya rasa juga tidak salah, karena merasa yang bertanggung jawab terhadap kedaulatan negara ini adalah kawan-kawan dari TNI seperti itu. Jadi mudah-mudahan penanganan pagar laut ini, karena berkaitan dengan undang-undang yang cukup banyak, ya saya berharap Polri segera mengambil alih, dan karena itu menyangkut 2 Polda, ya, itu setidaknya Barreskrim. Ya kan? Kan menarik nih Pak Ugro ya, kalau kita lihat seperti yang tadi Pak Ugro bilang, ini kan banyak keterlibatan, mulai dari BPN sampai aparat di daerah ya, mungkin lurah atau kepala desa, camat, bupati, bahkan gubernur ya kan, itu kan nggak mungkin sertifikat terbit begitu kalau tidak ada dari bawah dulu ya, mulai dari desa. Ya betul. Sekarang yang ditakuti siapa lagi? Nggak ada. Mau dibentuk abdesi ternyata ya bagian dari calo tanah di situ kan. Jadi jangan sampai diberikan struktur baru abdesi ini malah untuk nakuti rakyat. Rakyat sekarang nggak ada yang ditakuti. Kita lihat nelayan sekarang S1 Pak, mungkin ada yang S2 belum muncul nih, atau S3 nanti kan. Dan pintar Pak Ugro. Pintar orang. Jadi jangan dianggap lagi masyarakat sekarang ini tidak berpendidikan. Ternyata mereka
lebih educated daripada yang mafia yang kita sebutkan tadi. Bahkan bisa lebih pintar daripada anggota DPR ya. Iya, itu yang harusnya jadi anggota Komisi 3 Hukum lah, yang kemarin yang bicara tentang pelancar tentang masalah undang-undang yang ada itu malah lebih hebat mereka daripada kita ini. Oke Pak Guru, kalau kita lihat ini permasalahan di PIK ini kan permasalahan yang sudah krusial ya Pak Guru, karena mulai dari penetapan lokasinya menjadi PSN itu kan juga bermasalah kan, karena kan seharusnya kalau kita lihat ada kriteria yang cukup jelas untuk menetapkan suatu kawasan itu menjadi proyek strategis nasional. Misalnya kawasan itu memang diperuntukkan untuk umum, misalnya kayak waduk, jalan, itu kan jelas tuh kalau dia statusnya PSN ya. Tapi ini kok kawasan yang sepertinya kawasan khusus ya, kawasan hunian yang megah, yang katanya di dalam nanti akan dibangun tempat hiburan, bahkan sirkuit dan lain sebagainya, tempat wisata lah. Apakah kalau menurut Pak Ugro, memang dari segi penetapannya sebagai PSN PIK 2 ini sudah ada indikasi masalah di dalamnya? Ya, jadi menetapkan PSN kemudian menyangkut masalah laut. Saya baca di Undang-Undang Kelautan itu, Pak. Nomor 32 tahun 2014 di situ tidak ada diizinkan untuk membangun industri selain industri kelautan. Tapi kalau dibangun misalnya dermaga, dibangun mercusuar, itu boleh. Dibangun oleh kampung nelayan yang di situ sudah ada tempat pelelangan ikan dan sebagainya. Itu dikedepankan. Kalau itu dibangun seperti yang pernah saya katakan di Volendam di Belanda, saya rasa itu akan jadi tempat wisata bahari yang bagus. Ya harusnya Menteri Pariwisata waktu itu Pak Sandiaga Uno bisa bermain di situ, mengatakan, Pak ini nggak bisa Pak, lebih bagus kita studi banding ke Volendam sana di Belanda, bagaimana membangun membendung laut tadi, kemudian bisa dibangun lokasi untuk nelayan juga ada, kemudian wisata juga dibangun di situ. Ini kan lebih menarik wisatawan yang dari luar negeri seperti itu daripada langsung dibangun industri perumahan dan sebagainya. Nah kalau nanti ada serangan dari luar, bagaimana, apakah ada marinir yang siap di depan perumahan tadi untuk menghadang musuh yang akan datang dari luar seperti itu? Kalau itu ketahanan loh ya, di situ.